kami sudah menyampaikan masalah udhiyah atau korban. Kemudian lanjutannya adalah masalah akikah. Semoga di rumah, di pondok, anak-anak sehat, siap menerima pelajaran pada kesempatan siang hari ini. Amin Allahumma amin. Amin. Langsung saja pada materi karena waktu sudah pukul 11.20, masih ada satu lagi materi nanti. Langsung saja materi akikah kita mulai. Akikah pada dasarnya adalah dari kata akko, yaitu maknanya rambut. Pada kesempatan siang ini yang akan kita bicarakan pertama adalah pengertian akikah gimana, kemudian hukum dari akikah itu sendiri, ketentuan hewan akikah, tata cara penyembelihan akikah, dan hikmah akikah. Yang pertama, pengertian akikah. Tadi sudah kayak katakan akikoh dari kata akikoton, maknanya memotong bulu atau memotong rambut anak yang baru lahir. Itu dalam makna bahasa. Adapun akikah dalam arti istilah adalah menyembelih hewan pada hari yang ketujuh dari kelahiran anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak laki-lakinya atau perempuannya. Jadi jika seorang ibu atau siapa saja perempuan yang melahirkan seorang bayi, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Di antara syukur di sini dibuktikan dengan menyembelih hewan. Itulah yang namanya akikah. Kemudian akikah sebaiknya disembelih pada hari yang ketujuh. Hitungannya adalah hari lahir dihitung 1. Misalkan lahirnya anak adalah hari Ahad, berarti nanti penyembelihannya dihitung Ahad 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di Sabtunya itu dilakukan penyembelihan akikah. Jadi saya ulangi lagi, hari lahirnya dihitung 1. Kemudian hari ketujuh berarti misalkan hari Jumat lahir, berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu adalah penyembelihannya. Jadi intinya penyembelihannya, bukan kok kajatannya atau prasmanan, bukan itu, tapi penyembelihan hari yang ketujuh. Nah itu masalah pengertian. Kemudian hukum akikah itu sendiri gimana? Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua, ayah dari anak tersebut atau orang yang wajib menafkahinya. Saya ulangi, hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat sunnah sekali. Tidak hanya sunnah biasa, tapi sunnah muakkad bagi orang yang menafkahinya. Misalkan bayi yang baru lahir itu masih mempunyai bapak, mempunyai ibu. Itu yang bertanggung jawab atas nafkahnya kan bapak. Berarti nanti yang kesunahan untuk menyembelih akikah adalah bapak atau ayah. Itu hukum akikah, sunnah muakkad
sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang sangat sunnah. Dalil akikah, Rasulullah SAW bersabda, an Samurah bin Jundubin anna Rasulullah SAW qala kullu gulamin rahinatun wa fi riwayatin murtahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Itu dalil dari akikah. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul. Rasul juga melaksanakan akikah. Artinya dari Samurah bin Jundub Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadikan dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari yang ketujuh. Begitu juga dicukur rambutnya dan diberi nama. Juga pada hari yang ketujuh kesunatannya seperti itu. Jadi hubungan dari akikah termasuk adalah mencukur rambut, kemudian memberi nama. Karena setiap anak yang lahir kan memang diberi nama. Lucu sekali kalau anak lahir kok tidak diberi nama, itu kan lucu. Nah, nama itu sunnahnya ditetapkan pada hari yang ketujuh. Begitu juga mencukur rambutnya juga disunahkan pada hari yang ketujuh. Ini kaitannya dengan akikah, hari yang ketujuh dari kelahiran anak, kemudian memberi nama juga hari yang ketujuh, kemudian mencukur rambutnya juga hari yang ketujuh. Itu semua berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Nah, itu perlu diketahui karena anak-anak nanti kan juga menjadi bapak. Jadi kita pelajari pada saat ini untuk masa depan kita laksanakan. Kita lanjutkan. Ketentuan hewan akikah. Jadi setiap syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah pasti ada ketentuannya. Sholat, puasa, haji, wudhu, dan lain-lain pasti ada ketentuannya. Jadi tidak ngawur, tapi ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Sekarang ketentuan hewan akikah. Jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor. Itu hukumnya sunnah. Jadi ketentuan tapi sunnah. Jadi seandainya seorang ayah mengakikahi anaknya hanya punya 1 kambing, gimana wong? Punyanya seperti itu, punyanya hanya 1. Padahal sunnahnya kan 2. Ya cukup 1 aja enggak apa-apa. Tapi kurang sempurna. Tapi sudah melakukan akikah. Ketentuan yang kedua, keadaan kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, sebaiknya jantan. Jadi kambing atau domba yang dijadikan akikah sehat, tidak kurus, tidak cacat, sebaiknya jantan. Nah, seandainya kambingnya atau domba tadi kok betina, itu juga boleh. Asal jangan yang itu meteng, nah, jangan hamil. Apa jeneng istilahnya itu? Bunting, nah, tidak boleh. Sebaiknya yang jantan, karena biasanya yang jantan itu yang gemuk. Nah, duwene wedok deh. Ya wedok tidak masalah. Betina tidak masalah, tapi jangan yang bunting. Itu ketentuan yang kedua. Yang ketiga, sudah cukup umurnya. Jadi umurnya sudah mencukupi. Ini seperti ketentuan yang berlaku pada korban. Jadi
akikah itu ketentuan hewannya itu sama dengan ketentuan hewan pada korban. Korban juga ada umurnya. Jenis domba sudah berumur 1 tahun atau lebih. 1 tahun atau lebih. Atau jika kurang dari 1 tahun sudah pernah berganti gigi atau poel. Atau poel istilahnya. 2, jenis kambing biasa atau istilahnya dalam bahasa orang Kudus, bahasa kambing Jawa. Itu sudah berumur 2 tahun. Ini anak-anak harus berhati-hati karena yang kelaku justru malah yang kedua ini. Biasanya yang digunakan untuk kekah adalah kambing Jawa. Kambing Jawa goleki ya kudune sing wis umur 2 tahun. Yang sing wis umur 2 tahun. Kalau kambing domba itu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi sudah poel. Nah, gitu. Itu ketentuan hewan akikah. Itu yang seterusnya adalah gambar itu dilihat sendiri bentuknya kambing seperti itu. Tapi tidak harus seperti itu semua. Nah, itu contoh gambar kambing yang sudah memenuhi syarat. Tata cara penyembelihan akikah. Ono tata carane, jadi orang ngawur. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, tidak boleh ngawur. Tapi harus sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan oleh para ulama. Waktu penyembelihan akikah hendaknya dilakukan pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak. Tadi sudah saya katakan ini hanya kesunahan. Misalkan sebelum hari ke-7 juga bisa. Setelah hari yang ke-7 juga bisa. Asal belum sampai usia balik. Misalkan seorang ayah pada hari yang ke-7 belum mampu mengakikahi anaknya. Dia baru siap uang, siap kambing pada hari yang ke-30 misalkan. Ya tidak apa-apa. Disembelih akikahnya pada hari yang ke-30. Tidak apa-apa. Yang penting anak tadi belum sampai usia balik. Belum sampai usia balik. Ingat, belum sampai usia balik masih disunahkan bagi orang tua untuk mengakikahi anaknya. Kalau memang mampunya orang tua, misalkan anak umur 5 tahun baru mampu membeli kambing, ya 5 tahun diakikahi tidak masalah. Jadi hari yang ke-7 adalah itu yang paling baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hari yang ke-7 diakikahi, diberi nama, dicukur. B. Tata cara penyembelihan akikah adalah hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Sudah tentu nih Pak Modin sudah hafal. Niki anak-anak nih calon Modin di desanya. Calon Modin seperti Pak Durrahman itu loh, biar ditiru Pak Durrahman itu. Setiap ada akikah atau ada itu pasti digunakan itu. Di kita itu diusahakan memang menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. C. Waktu menyembelih disunahkan membaca, ini doanya bismillah, sholawat, takbir dan lainnya itu bisa dilihat dalam LKS juga sudah ada. Itu nanti bisa dibaca sendiri. D. Daging akikah hendaknya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Inilah hukum fikih. Jadi hewan akikah disembelih, kemudian dimasak, baru dibagikan. Berbeda dengan korban yang sudah saya terangkan kemarin. Kalau korban sebaiknya malah mentah. Korban disembelih,
kemudian dipotong-potong, kemudian dibagikan mentah. Kalau akikah disembelih, dimasak, baru dibagikan. Nah itu ketentuannya seperti itu. Itu juga sunnah. Jangan, ini yang lebih baik juga. Ini keterangan tambahan. Jadi di buku LKS-nya ada. Ini saya tambahi. Sebaiknya tulang-tulangnya itu jangan dipotong-potong. Ini demi keselamatan anak. Jadi misalkan memotong ya dipas niki ugel-ugelan niki. Nah, ugel-ugelan niki. Jadi jangan dipotong-potong, itu demi kesehatan seorang anak. Nah, kesehatan anak kan yang diharapkan kan anaknya sehat. Jadi seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki utuh semua. Begitu juga dengan akikah. Sebaiknya seperti itu. Jadi kalau dipotong ya pada apa gitu ya, engsel-engsel itu, ros-rosan. Terus terakhir ini hikmah akikah. Hikmah akikah. A. Sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah berupa kelahiran anak. Ini yang didamba-dambakan seorang suami dan istri kan punya keturunan. Saya doakan semoga Pak Guru semua yang sudah beristri segera mempunyai anak. Amin. Amin Allahumma amin. Yang belum istri semoga cepat punya istri. Kemudian nanti tuh sebagai perwujudan rasa syukur. Jadi yang sudah menikah itu yang harapan utama biasanya kan punya keturunan. Kemudian bersyukur diwujudkan dengan menyembelih hewan akikah. B. Mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. C. Menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah. Anak adalah suatu amanah dari Allah kepada orang tua. Sebagai rasa tanggung jawab, nah iki lho, aku ngrumati anakku. Lagi lahir harus tak rumati. Nah iki tak dongakno. Didongakno wong akeh. Sebab biasanya dalam acara akikah kan ada kajatan. Kemudian didoakan oleh tetangga, saudara. Itu kan perwujudan dari sifat tanggung jawab dari seorang orang tua kepada anak. D. Mempererat tali persaudaraan antar tetangga, antar saudara. Karena akikah tadi menyembelih seekor kambing, kemudian dibagikan kepada saudara, tetangga, teman-teman, itu kan mempererat tali persaudaraan. Yang terakhir, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Tetangga saudara kan ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian itu semua yang diutamakan fakir miskin diberi lebih banyak daripada yang sudah kaya, yang sudah cukup. Nah itu sekedar penjelasan dari kami masalah akikah, karena waktunya mestinya sudah melampaui batas itu. Ya, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Ya, ya. Terima kasih Bapak Toha. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tadi sudah banyak yang disampaikan tentang akikah. Nah, kita lanjutkan ke tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan dari teman-teman kelas 9. Ya, Assalamualaikum, menawi mengakikahi anak ingkang kembar niku pripun? Kalih waktu pelaksanaan apa harus hari ke-7? Matur nuwun. Misal sampun dewasa nembe diakikahi pripun? Jadi misalnya punya anak, katakanlah misalnya namanya Jamal sama Jamil, terus kemudian bagaimana mengakikahinya itu seperti apa? Terus kemudian waktunya apakah harus ke-7? Terus misal sampun dewasa nembe diakikahi pripun? Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara siapa tadi? Pak Eko Wahyudi yang
Misalkan ada anak kembar, misalkan namanya 1 Eko, 2 Wahyudi, nah, misalkan, atau Jamal dengan Jamil. Cara gimana? Ya yang Jamal, yang Jamal juga 2. Misalkan laki-laki semua kan, Jamal kan laki-laki, Jamil laki-laki. Yang Jamal juga 2, yang Jamil juga 2, berarti 4. Tetap disunahkan pada hari yang ke-7 kalau sudah mampu. Nah, kalau mampunya misalkan umur 5 tahun, 6 tahun baru mampu mengakikahi, tidak apa-apa, asal sebelum balik. Nah gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya jika akikah ikut iuran di masjid dan biasanya iuran tersebut dibelikan sapi atau kerbau? Ya gini Pak, terima kasih anak yang bertanya masalah itu, memang penting sekali. Akikah memang tidak harus berupa kambing, tidak harus berupa domba, tapi boleh berupa yang lain seperti kerbau, sapi, onta. Pokoknya samalah seperti keterangan saya kemarin ketika menerangkan masalah udhiyah atau korban. Jadi kesimpulannya, akikah tidak harus berupa kambing atau domba, bisa juga sapi, kerbau, atau onta. Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Toha. Mungkin itu cukup sampai di sini. Besok pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Ya. Besok pada pertemuan yang akan datang, insya Allah masalah jual beli. Oke, tentang jual beli. Ya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Toha. Kita ucapkan sekali lagi ya. Kita lanjutkan untuk mata pelajaran yang ketiga, yakni mata pelajaran akidah akhlak yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Al-Faroh. Beliau sudah ada di studio. Ini kita persilakan untuk mempersiapkan diri. Sambil menunggu beliau untuk mempersiapkan diri, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku pelajaran, buku catatan atau buku-buku lain yang mendukung pelajaran hari ini, yakni pelajaran akidah akhlak kelas 9. Oke, ini beliau sudah hadir di samping saya. Kita persilahkan kepada Bapak Ahmad Al-Faroh untuk mengisi atau mengampu mata pelajaran akidah akhlak kelas 9. Kepada Bapak Faroh kami persilakan. Assalamualaikum